Jadi kedua-duanya tidak boleh lebih besar, jadi harus mendekati 2. Nah, untuk menguji positive autocorrelation maka positive autocorrelation does not exist dan satunya positive autocorrelation ada. Hitung D-nya, Durbin-Watson tes statistiknya, kemudian carilah DL dan DU-nya dari Durbin-Watson table. Kalau dia berada di 0 sampai DL, tolak H0. Kalau di sini tidak ada kesimpulan, kalau di sini tidak boleh menolak H0. Untuk menguji positive autocorrelation, maka misalnya datanya adalah sebagai berikut. Ini adalah data time series. Dengan persamaan regresinya adalah ini, dan R kuadratnya sekian. Apakah terjadi autokorelasi? Maka kita buatlah hitungannya adalah sebagai berikut. N-nya adalah 25. Dan K-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan tabel Durbin-Watson, maka DL-nya sama dengan 1,29 dan DU-nya sama dengan 1,45. Jadi sedangkan hasil hitungnya D-nya adalah 1,00494, lebih kecil dari DL, sehingga kita tolak H0. Maka terjadi positif autokorelasi, sehingga dari sini reject H0 lebih kecil dari ini kan, terjadi positif autokorelasi, sehingga si model ini tidak bisa digunakan dengan model regresi. Harus menggunakan model lain, misalnya time series dan lain-lain. Nah, kemudian inference dari slope-nya. Standar error dari koefisien regresi, slope regresi diestimasikan sama dengan SB1 sama dengan standar error YX dibagi jumlah kuadrat dari X. Sama dengan standar error YX dibagi jumlah dari X. I dikurangin X pangkat 2. Ya. Yang SYX itu adalah standar error estimasi dibagi N-2. N-2 karena variabelnya 2. Degree of freedom ini. Standar error of estimasi. Nah, sedangkan untuk menguji slope-nya kita gunakan t-test. T-test untuk population slope. Apakah terjadi hubungan linear antara X dan Y? H0, B1 sama dengan 0, H1, B1 sama dengan 0. Kalau ini tidak terjadi hubungan, ini terjadi hubungan, linear relation no linear sorry. H0, B1 sama dengan 0, tidak terjadi hubungan. Di sini terjadi hubungan linearnya tidak terjadi. Nggak salah ini, lebih dulu. Maka T start sama dengan B1 dikurangin koefisien B1 dibagi SB1. B1 adalah slope regresi, di sini hipotesis slope. Sebagai contoh, di sini adalah harga rumah tadi adalah 98,25 plus 0,108 square feet. Slope model ini adalah 0,108. Apakah terjadi hubungan relationship antara besarnya rumah dengan harga jualnya? Kita cari di sini. T-startnya adalah 3,3939. Hasil perhitungan dari B1 min B beta dugaan kali SB1 ketemulah 3,32938. Dan P-value-nya adalah 0,01. Ya.
Dari sini kita simpulkan bahwa p-value 0,01 di sisinya dan keputusannya adalah tolak H0 karena p-value-nya lebih kecil dari alfa. Terdapat cukup bukti bahwa luas rumah berpengaruh terhadap harga rumah. Sedangkan untuk uji F-nya, kita gunakan F statistik mean square residual dibagi mean square error, di mana MSR adalah SSR bagi K dan MSE-nya SSE dibagi N min K min 1. F-stat-nya mengikuti F distribution dengan numeratornya K dan denominatornya N min K min 1 degree of freedom. K adalah jumlah independen variabelnya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa regresinya 1, K-nya, residualnya 8. Yaitu 1 dengan 8 degree of freedom. Karena datanya jumlahnya dikurangi tadi kan. 1 dikurangin N kurangin K jadi sebesar jadi tinggal 8. Di sini ketemu belah sama dengan cara mencari di ANOVA, F-nya ketemu sekian, sehingga signifikansinya adalah 0,01039 p-value untuk F-test. Dari sini kita simpulkan bahwa jika beta 1 H0 adalah B1 sama dengan 0 dan H1 B1-nya tidak sama dengan 0. Karena alfanya berada di sini, kita berada di reject H0 karena F-nya adalah 5,32. Sedangkan ujinya tadi ada 11, berarti 11,08 itu berada di sini. Jadi reject H0 pada alfa 0,05. Tidak terdapat bukti yang cukup menyatakan bahwa ukuran rumah berpengaruh terhadap harga jual. Nah, sedangkan untuk mencari confidence intervalnya dari slope-nya, kita bisa mengatakan bahwa beta 1 square root ini tadi plus minus T alpha SB dari lower sekian dan upper sekian ini tadi. Jadi pada tingkat 95,95%, maka confidence intervalnya adalah 0,0337 dan 0,158. Sehingga karena unit itu harga rumahnya per 1000, maka dengan tingkat 95% kita menyatakan bahwa dampak dari penjualan adalah 33,74 atau 185 dan 185,20 per square foot. Dengan tingkat confidence sebesar 95% yang tidak menyertakan angka 0. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara harga rumah dengan luasan rumah dengan tingkat signifikan 0,05. Nah, t-test untuk koefisien korelasi kita gunakan H0 korelasinya sama dengan 0, H1 korelasinya tidak sama dengan 0. T statistiknya kita cari dengan R dikurangin korelasi dibagi 1 min R kuadrat min N min 2, di mana R-nya plus akar R kuadrat untuk B1 lebih besar 0 dan untuk R yang berikutnya yang satunya min akar R kuadrat untuk B1-nya lebih kecil dari 0. Kalau dihitung
Diperolehlah dia 33,29. Sehingga dari statistiknya tadi berada di tolak H0. Terdapat bukti yang cukup bahwa hubungan linear pada tingkat 5% itu ada, ya, karena tolak H0 tadi. Nah, untuk mengestimasikan nilai rata-rata dan memprediksi nilai secara individu, maka kita menggunakan seperti ini. Ini confidence interval untuk rata-rata Y pada saat X sama dengan 1. Jadi ini prediksi intervalnya dari individual Y dengan untuk X sama dengan I. Ya. Jadi prediksi interval individual Y untuk given K yang merah. Sedangkan ini confidence interval yang biru. Ya. Sehingga dengan confidence interval rata-rata Y untuk satu X tertentu, maka Y juga sama dengan plus minus T alpha SY kali akar HI. Sedangkan HI-nya diperoleh dari super M kali X min X rata-rata kuadrat dibagi SSX atau sama dengan ini. Nah, kemudian kita nyari bahwa confidence interval untuk individual kita tambahin 1 di sini, add 1 interval, gitu ya. Rumusnya berbeda sedikit. Kita contohkan confidence interval estimation untuk mu populasi itu Y untuk X sama dengan XI dengan tingkat kepercayaan 95%, maka confidence interval untuk harga $2.000 per harga jual rumah untuk rumah seluas $2.000, maka predicted Y sama dengan 317,85 atau 317.850 dengan plus minusnya kita hitung dengan rata-rata ini ketemulah 37,12. Jadi harganya antara 280 sampai dengan 354 karena 317-nya di tengahnya kan, atau dari 280 sampai dengan 354 900.000. Ya. Nah, untuk prediction interval estimate kita gunakan rumus yang 0,025, ketemulah plus minusnya 102. Jadi dia harganya antara 215 sampai dengan 420 atau 215.500 sampai 420.070. Saya perlihatkan lagi pada Anda. Untuk yang satu adalah confidence prediction interval, di sini confidence interval. Jadi angka yang besar yang kedua tadi, yang pertama adalah ini confidence interval, ya. Yang ini adalah prediction interval estimate. Dengan ini kita menggunakan bisa dengan pH stat regression, bisa juga dengan confidence prediction of X dan Y-nya. Ini pH stat saya coba masih ada nggak saya di